Aman ya, Kak Rame ya? Kak, santai. Oke, oke. Kita tamat yo. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, lanjut. wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin melakukan presentasi dengan materi Meridional EMF, Endurance and Magnetic Damping. Untuk keanggotaan yang pertama Surya Armadani dengan NIM 030. Untuk yang kedua Rizky Aditya F dengan NIM 024. Untuk materi pertama yaitu Meridional EMF. Meridional EMF atau EMF gerak adalah kekuatan gerak yang terjadi ketika sebuah pengantar bergerak melalui medan magnet. Ketika pengantar bergerak, medan magnetik memotong pengantar sehingga menghasilkan gaya gerak listrik yang disebut EMF gerak. Secara materi, EMF gerak dapat dihitung sebagai produk antar kecepatan relatif antar pengantar dan medan magnetik dan panjang pengantar yang dipotong oleh medan magnetik tersebut. EMF gerak juga dapat dijelaskan sebagai benda potensial listrik yang dihasilkan oleh gerakan pengantar melalui medan magnetik. Seperti yang kita lihat, setiap perubahan flux magnetik menginduksi EMF yang bertentangan dengan perubahan itu sendiri. Proses yang dikenal sebagai induksi. Gerakan adalah suatu penyebab utama induksi. Misal, magnetik yang digerakkan mendekati sebuah coil menginduksi EMF, dan sebuah coil yang digerakkan mendekati sebuah magnet menghasilkan EMF yang serupa. Dalam bagian ini, kita berfokus pada gerakan dan medan magnet yang relatif tetap terhadap bumi, menghasilkan apa yang disebut dengan meridional EMF. Baik, selanjutnya, salah satu situasi di mana meridional EMF terjadi dikenal sebagai efek Hall dan telah dibahas sebelumnya. Muatan yang bergerak dalam medan magnet mengalami gaya magnetik F sama dengan GFB sin yang memindahkan muat-muatan berlawanan arah dengan menghasilkan EMF sama dengan BLV. Kita melihat bahwa efek Hall memiliki aplikasi termasuk pengukuran B dan V. Sekarang kita akan melihat bahwa efek Hall adalah satu aspek dari fenomena induksi yang lebih luas, dan kita akan menentukan bahwa meridional EMF digunakan sebagai sumber daya. Pertimbangan situasi yang ditunjukkan pada gambar 23.11, sebuah batang digerakkan dengan kecepatan V di sepanjang sepang rel konduktor yang dipisahkan oleh jarak L dalam medan magnetik seragam B. Rel tersebut diam terhadap B dan terhubung dengan resonal yang diam R. Resonal tersebut bisa apa saja melalui dari bola lampu hingga voltmeter. Pertimbangan luasan yang diliputi oleh batang yang bergerak, rel dan resistor B tegak lurus terhadap lurusan ini. Dan luasan ini meningkatkan saat batang bergerak. Dengan demikian, flux magnetik yang diliputi oleh rel, batang, dan resonal magnetik ketika flux berubah EMF diinduksi sesuai dengan hukum induksi Faraday. Berikut gambar 23.11 yang ada di sebelah kiri saya. Untuk selanjutnya, meridional EMF terjadi jika medan magnet bergerak dan batang diam relatif terhadap bumi atau pengamat. Yang penting adalah gerakan relatifnya. Apa yang muncul dari pengamatan ini adalah koneksi antar medan listrik dan medan magnet. Medan magnet yang bergerak menghasilkan medan listrik melalui EMF yang diinduksi meridional EMF dan meridional EMF dalam medan magnetik bumi yang lemah biasanya tidak terlalu besar, atau kita akan memperhatikan tegangan pada batang logam seperti obeng selama gerakan biasa.
Pada tahun 1992 dan 1996, upaya dilakukan dengan pesawat ulang-alik untuk menciptakan medan IMF yang besar. Satelit Thread akan dibiarkan diikat pada kawat sepanjang 20 km seperti yang ditunjukkan dalam gambar 23.12, yaitu sebelah kiri saya, untuk menciptakan IMF 5KV dengan bergerak pada kecepatan orbit melalui medan bumi. IMF ini bisa digunakan untuk mengubah sebagian energi kinetik dan potensial pesawat ulang-alik menjadi energi listrik jika sirkuit lengkap bisa diubah. Untuk menyelesaikan sirkuit ionosfer, diam harus menyediakan jalur kembali bagi arus untuk mengalirinya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya yaitu materi kedua, yaitu eddy current. Seperti yang dibahas dalam material EMF gerak terinduksi ketika penghantar bergerak dalam medan magnet atau ketika medan magnet bergerak relatif terhadap penghantar. Jika EMF gerak dapat menyebabkan aliran arus dalam penghantar, maka arus tersebut disebut sebagai arus eddy. Arus eddy dapat menyebabkan redaman yang signifikan, disebut sebagai redaman magnetik pada gerakan yang terlihat. Pertimbangkan alat yang diujikan pada gambar 23.13 yang mengayunkan sebuah bola bandul antara kutub magnet yang kuat. Ini adalah aktivitas laboratorium fisika yang favorit. Jika bola tersebut terbuat dari logam, maka terdapat redaman yang signifikan pada bola ketika bola tersebut memasuki dan meninggalkan medan yang dengan cepat meredam gerakan bola tersebut. Namun jika bola tersebut terbuat dari pelat logam berlubang seperti yang ditunjukkan pada gambar 23.13b yang B, maka efek magnetik jauh lebih kecil. Selanjutnya, perangkat demonstrasi fisika umum yang digunakan untuk menjelajahi arus pusaran dan redaman magnetik. Di bawah ini beberapa contoh penjelasannya. Yang pertama ada gerakan sebuah bola ayunan logam antara kutub magnet dan segera mereda karena adanya arus pusaran. Seperti yang gambar sebelah kiri yang bagian A. Untuk yang kedua, tidak ada pengaruh yang signifikan pada gerakan bola yang terbuat dari pelat logam yang berlubang, yang menunjukkan bahwa arus pusaran menjadi kurang efektif, seperti gambar yang kiri yang B. Untuk yang ketiga adalah tidak ada redaman magnetik pada bola non-konduktor karena arus pusaran yang dihasilkan sangat kecil, seperti gambar yang sebelah kiri yang bagian C, yang nomor C. Selanjutnya, yaitu Deux Coulomb. Seperti gambar yang sebelah kiri ya, tersebut menunjukkan apa yang terjadi pada plat logam saat masuk dan keluar dari medan magnetik. Dalam kedua kasus, plat tersebut mengalami gaya yang menentang gerakan. Ketika masuk dari kiri, flux meningkat dan oleh karena itu arus eddy terbentuk. Hukum Faraday, berlawanan arah jarum jam, bukan lens. Seperti yang ditunjukkan, hanya bagian sisi kanan dan lingkaran arus yang berada di dalam medan, sehingga ada gaya tanpa hambatan ke kiri ketika plat logam sepenuhnya berada di dalam medan. Tidak ada arus eddy jika medan tersebut
seragam karena flux tetap konstan dan konstan di daerah. Untuk yang dua gambar yang 23.15. Ketika sebuah plat logam berlubang memasuki medan magnet seperti yang ditunjukkan pada gambar 23.15, EMF diinduksi oleh perubahan flux tetapi kurang berdekatan, memiliki arus dalam arah yang berlawanan dan efeknya saling membatalkan. Ketika bahan isolator digunakan, arus eddy sangat kecil, sehingga redaman magnet pada isolator dan diabaikan. Jika arus eddy ingin dihindari pada penghantar, maka dapat dibuat berlubang atau terdiri dari lapisan tipis bahan konduktif yang dipisahkan oleh lembaran isolasi. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga adalah magnetic damping. Magnetic damping sendiri adalah efek yang terjadi ketika sebuah benda yang terbuat dari bahan konduktor seperti logam bergerak dalam medan magnet yang berubah-ubah. Ketika benda tersebut bergerak ke dalam medan magnet, arus pusaran eddy current diinduksi di dalamnya karena adanya perubahan flux magnetik di sekitarnya. Arus pusaran ini kemudian menghasilkan medan magnet sendiri yang bertentangan dengan medan magnet luar, sehingga menghasilkan gaya yang berlawanan arah dengan gerakan benda tersebut. Gaya magnetik yang dihasilkan oleh arus pusaran ini disebut sebagai gaya drag magnetik, yang merupakan gaya yang bertentangan arah dengan gerakan benda. Gaya drag magnetik ini menghasilkan efek yang mirip dengan efek gesekan, di mana gerakan tersebut menjadi lebih lambat seiringan waktu karena gaya drag magnetik yang bekerja padanya. Kereta api dan wahana permainan dalam alat ukur sensitif magnetic damping digunakan untuk mengurangi osilasi dan meningkatkan akurasi. Dalam sistem pengereman pada kereta api dan wahana permainan, magnetic damping digunakan untuk memberikan pengereman yang lebih halus dan aman. Selanjutnya, ini beberapa contoh ya. Salah satu penggunaan dari pengendalian magnetik ditemukan pada timbangan sensitif di laboratorium. Untuk mendapatkan sensitivitas dan aksi maksimum, timbangan harus sebesar gesekan mungkin. Tetapi jika sangat bebas gesekan, maka ia akan bergetar untuk waktu yang sangat lama. Pengendalian magnetik adalah solusi sederhana dan ideal dengan pengendalian magnetic drag berbanding lurus dengan kecepatan dan menjadi nol pada kecepatan nol. Dengan demikian, getaran segera teredam. Setelah itu, gaya pengendalian menghilang. Kemungkinan timbangan menjadi sangat sensitif, seperti gambar yang sebelah kanan yang atas. Contoh selanjutnya yaitu karena arus wirbel dan redaman magnet hanya terjadi pada konduktor, pusat-pusat daur ulang dapat menggunakan magnet untuk memisahkan logam dari bahan lainnya. Sampah dibuang dalam partikel melalui sebuah lereng. Di bawahnya terdapat magnet kuat. Konduktor dalam sampah diperlambat oleh redaman magnetik. Sedangkan non-logam dalam sampah terus bergerak, memisahkan dari logam. Seperti gambar yang sebelah kiri yang bawah, ada truk sampah. Selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu detektor logam portabel. Terdiri dari kumparan primer yang membawa
arus bolak-balik kumparan sekunder di mana arus terinduksi, arus akan terinduksi pada potongan logam yang dekat dengan detektor yang akan menyebabkan perubahan dalam arus terinduksi di dalam kumparan sekunder, menghasilkan sinyal seperti suara keras, seperti gambar yang sebelah kiri yang atas. Selanjutnya yaitu pengereman menggunakan arus wirbel. Lebih aman karena faktor seperti hujan tidak mempengaruhi pengereman dan pengereman juga lebih halus. Namun arus wirbel tidak dapat menghentikan gerakan sepenuhnya karena gaya yang dihasilkan berkurang dengan kecepatan. Dengan demikian, kecepatan dapat dikurangi dari 20 meter per sekon menjadi 5 meter per sekon. Tetapi bentuk pengereman lain diperlukan untuk sepenuhnya menghentikan kendaraan. Secara umum, magnet bumi jarang yang kuat seperti magnet neodymium digunakan pada wahana roller coaster seperti gambar yang sebelah kanan yang bawah ini. Terima kasih. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.